guys, hari ini saya akan menjelaskan satu-satunya pahlawan dari Sulawesi Barat. Mari kita simak kisahnya. Ibu Agung Andi Depu Maradia Balanipa adalah perempuan tangguh seorang Sri Kandi dari Mandar. Ia seorang pejuang wanita asal Indonesia. Dan dia adalah anak perempuan dari Raja Balanipa ke-50 yang bernama Lakju Kana Indoro. Ibu Agung Andi Depu lahir di Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada bulan Agustus 1907. Karena jasa-jasanya, Ibu Agung Andi Depu ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 November 2018. Hingga saat ini, Andi Depu adalah satu-satunya pahlawan nasional dari Sulawesi Barat. Pada tahun 1943, Ibu Agung Andi Depu mendirikan suatu organisasi yang diberi nama Pujing Kai Mandar atau yang biasa disebut Gerakan Wanita Mandar. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta, Ibu Agung Andi Depu sangat berperan penting dalam menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia di tanah Mandar. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Ibu Agung Andi Depu juga mempelopori sebuah organisasi Islam yang didirikan bersama pemuda-pemudi Mandar. Organisasi itu dinamakan Islam Muda dan merupakan organisasi pemuda Islam untuk menjadi sebuah wadah gerakan dalam melawan penjajah di tanah Mandar. Menyusul terbitnya dekret Presiden tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, para aktivis Islam Muda berinisiatif menambah nama organisasi mereka menjadi Organisasi Kelaskaran Rahasia Islam Muda atau yang disingkat dengan KRIS Muda. Kisah paling heroiknya bermula pada tanggal 15 Januari 1946. Hari itu suasana mencekam. Puluhan tentara Belanda berseragam nikah dengan senjata lengkap tiba-tiba datang tanpa diundang. Mereka mengepung istana Balanipa yang memang menjadi markas para pejuang Republik di Mandar, Sulawesi Barat. Beberapa serdadu nikah di baris terdepan bergerak maju, bermaksud menurunkan sangsaka merah putih yang dikibarkan di halaman istana. Belum sempat orang-orang asing itu mendekat, terdengar suara nyaring dari Andi Balanipa yang berseru dengan lantangnya, "Hei kau Belanda! Kalau kau berani, tebaslah tiang bendera ini bersama dengan tubuh saya. Langkai mayat saya sebelum kalian menurunkan saka ini." Dan para pemuda yang mengawal Andi Balanipa langsung bersiaga, bersiap angkat senjata jika bentrokan tidak bisa dihindari. Namun nyali lawan rupanya terlanjur ciut, mereka pun terpaksa mundur teratur. Pada periode tahun 1946, atas perintah para tokoh adat dan masyarakat, Andi Depu dinobatkan sebagai Aryang atau Arakdia Balanipa di Mandar. Aryang atau Maradia merupakan sebutan bagi raja atau pemimpin kerajaan. Andi Depu dengan demikian menjadi pemimpin perempuan pertama dalam sejarah kerajaan Balanipa. Karena dianggap sebagai kunci pergerakan rakyat Mandar, khususnya gerakan KRIS Muda, maka Belanda dengan segala upaya berusaha menangkap Andi Depu. Misi Belanda itu akhirnya membuahkan hasil. Pada Desember 1946, Andi Depu kala itu dalam perjalanan pulang dari Makassar usai melakukan koordinasi dengan pejuang Republik di sana. Pasukan Belanda sudah siap menyergap, dan terjadilah pertempuran sengit selama beberapa jam. Banyak korban berjatuhan. Andi Depu yang berada dalam situasi terdesak pun ditangkap. Mula-mula Andi Depu dipenjarakan di Makassar. Namun dengan maksud agar semangat pejuang rakyat Mandar melemah dan untuk menyulitkan upaya para pejuang yang ingin membebaskannya, lokasi penahanan Andi Depu sering dipindahkan tidak kurang dari 28 kali. Selama menjalani tahanan, Andi Depu kerap disiksa serdadu-serdadu Belanda. Waktu terus bergulir. Belanda pada perkembangannya mampu memecah belah Indonesia dengan membentuk sejumlah negara boneka. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur atau disingkat dengan NIT. Sementara itu Andi Depu masih meringkuk di Bui. Andi Depu dan para pemimpin perjuangan rakyat Mandar akhirnya bebas menjelang penyerahan kedaulatan Indonesia secara penuh pada akhir 1949 sesuai hasil konferensi meja bundar atau KMB. Selepas dari penjara,
Andi Depu turut mendukung pembubaran MIT. Akibatnya, ia sempat ditahan lagi oleh sisa-sisa orang-orang MIT selama sebulan. Setelah bebas untuk kedua kalinya, Andi Depu kembali ke Mandar, lantaran dia diminta untuk memimpin bekas wilayah kerajaan Balanipa yang saat itu sudah beralih wujud menjadi War Praja. Amanah ini diembannya hingga tahun 1956 sebelum Andi Depu undur diri karena masalah kesehatan. Sejak saat itu, Andi Depu kerap bolak-balik ke Makassar untuk memeriksakan kesehatannya. Namun ia tetap beraktivitas untuk kepentingan rakyat dengan terlibat di berbagai kegiatan sosial. Tanggal 18 Juni 1985 setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Pelamonia Makassar, Ibu Agung Hajah Andi Depu Maradia Balanipa meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Jenazah sang ratu pun dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikan Makassar, Sulawesi Selatan.